Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sanogi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berikan informasi terbaru seputar pelaksanaan seleksi CPNS dan juga P3K tahun 2024 berkaitan dengan regulasi yang akan dituangkan di dalam Permenpan RB nantinya. Oleh karena itu, silakan disimak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Namun seperti biasa, kami selalu ingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi-informasi terbaru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja berkaitan dengan informasi untuk Permenpan RB. Di sini kami mendapatkan penjelasan dari pejabat Kemendikbud dan juga Menpan RB Bapak Ibu, yang mana penjelasannya di sini disampaikan pada tanggal 4 Juli Kamis kemarin. Pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024 ini disebut-sebut bakal dibuka pada Juli atau Agustus mendatang. Namun, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau dikenal dengan Permenpan RB tentang pengadaan CPNS serta P3K 2024 sampai saat ini belum juga terbit. Nah, berkaitan dengan regulasi ini, tidak hanya dinanti jutaan honorer yang ingin segera mendaftar P3K 2024. Namun, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen GTK Kemendikbudristek, yaitu Prof. Nunuk Suryani, juga menunggu-nunggu terbitnya Permenpan RB tersebut, Bapak Ibu. Nah, di sini disampaikan, saya belum tahu juga bagaimana model seleksi CPNS dan P3K 2024. Saya juga menunggu Permenpan RB-nya, kata Dirjen Nunuk kepada gpnn.com Kamis 4 Juli. Nah, kemudian beliau hanya tahu bahwa semua honorer dan non-ASN diperbolehkan untuk mendaftar P3K 2024. Nantinya pemerintah akan memberikan afirmasi bagi honorer dan non-ASN saat kelulusan. Nah, ini kabar baiknya tentu yang kita dapatkan dari penjelasan Prof. Nunuk Bapak Ibu ya, berkaitan dengan adanya afirmasi yang akan diberikan oleh tenaga honorer atau non-ASN. Namun untuk regulasi dan mekanismenya seperti apa nanti kita menunggu Permenpan RB-nya. Nah, di sini dijelaskan, saya ingin tahu afirmasinya ini seperti apa. Karena banyak guru honorer termasuk P1 yang menanyakan masalah tersebut, ujarnya. Nah, selanjutnya di sini disampaikan lagi, dihubungi secara terpisah Asisten Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB, yakni Pak Abbas Subagja, mengungkapkan rancangan Permenpan RB masih dalam proses pembahasan. Nantinya Permenpan RB ini akan mengatur pengadaan CPNS 2024 dan P3K secara tersendiri. Pengaturan untuk seleksi CPNS, P3K guru, P3K tenaga kesehatan, dan tenaga teknis ada nanti. Nantinya dibuat terpisah, ucapnya. Kalau dibuat terpisah berarti sama seperti tahun yang lalu Bapak Ibu ya. Nah, sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Pak Abdullah Azwar Anas menyampaikan pendaftaran CPNS 2024 dan P3K dilaksanakan sekitar Juli atau Agustus. Sayangnya Menteri Anas belum menyebutkan tanggal pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024. Sebelumnya Menteri Anas pernah mengatakan bahwa pendaftaran CPNS dan P3K 2024 kemungkinan Juni atau Juli, tentunya sudah mundur Bapak Ibu ya, karena penjelasan terakhir yang disampaikan oleh Menpan RB Juli atau Agustus. Sementara di daerah-daerah berkembang informasi seleksi P3K 2024 dimulai Agustus 2024. Nah, begitu Bapak Ibu terkait dengan informasi terbaru yang kami dapatkan berkaitan dengan regulasi yang akan digunakan dalam mekanisme seleksi P3K dan juga CPNS 2024. Dan kabar baiknya ada afirmasi. Nah, tentu afirmasi seperti apa yang akan diberikan nanti oleh Panselnas kepada non-ASN, kita menunggu Permenpan RB setelah nanti dirilis Bapak Ibu. Oleh karena itu,
terus pantau website resmi dari pemerintah, Panselnas, BKN, Kemenpan RB, Kemendikbud, dan juga tentunya di channel ini akan kami update selalu informasi-informasi terbaru seputar perkembangan seleksi P3K 2024. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, 21,7 inilah yang harus kita tata, Bapak Ibu sekalian. Nah, rapat terakhir dengan komitmen secara politis antara Pak Menteri dengan DPR di situ, Menpan diminta untuk mengkoordinasi dengan semua instansi, lalu kemudian menyediakan alokasi anggaran. Mengalokasikan untuk formasinya dalam proses penataan non ASN di sini. Nah, lalu poin-poin berikutnya ada teman-teman dari BKN, tugas-tugas teman-teman BKN dan lain sebagainya di situ. Ada proses formal dan lain sebagainya di situ. Tetapi di situ tugas Menpan RB untuk melakukan koordinasi dengan semua instansi dalam hal penyediaan alokasi formasi di situ. Nah, itu sudah kita lakukan sebetulnya dengan teman-teman BKN juga, dengan teman-teman Kemkes, dengan teman-teman Kemdikbud. Kemdikbud untuk gurunya, lalu kemudian Kemkes untuk tenaga kesehatannya. Itu sudah dilakukan. Nah, hasilnya, mohon izin Bapak Ibu sekalian, terdapat 1.298 yang masuk usulan, termasuk di dalamnya adalah sekolah kedinasan. Nah, lalu yang mana untuk proses penyelesaian non-ASN itu diproses di P3K. Di usulan P3K yang masuk per tanggal 11 Juni itu ada 1.028.000 sekian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita mapping, kita sandingkan dengan 1,7 itu ada 3 klaster instansi. Antara 1.028.000 dengan 1.783.000 itu. Jadi terdapat instansi yang usulannya itu jauh lebih kecil dan ada instansi yang usulannya sama dengan jumlah non-ASN-nya, dan ada instansi yang usulannya itu lebih besar dari jumlah non-ASN-nya. Nah, untuk instansi pusat itu ada 24-an, ada sekitar 24 usulannya lebih kecil, lalu di instansi daerah 406 usulannya itu lebih kecil dari jumlah non-ASN yang ada di database BKN. Nah, ini salah satunya adalah kemampuan anggaran dan lain sebagainya. Sudah mendekati 30%, bahkan ada yang lebih dari 30%. Di situ. Lalu ada yang usul sesuai dengan data non ASN-nya itu di instansi pusat ada sekitar 9 instansi, lalu di instansi daerah ada sekitar 4 instansi. Dan yang usul lebih besar dari jumlah non ASN-nya ada 46 di instansi pusat dan 136 di instansi daerah. Nah, lalu rencana ini baru rencana kebijakan. Nah, ini nanti siang juga akan dibahas di Rapim. Rencana kebijakan untuk 2024, formasi P3K 100% untuk non-ASN. Nah, non-ASN untuk THK 2 yang ada di database BKN, lalu non-ASN yang 1,7 itu. Nah, apakah nanti berkembang, misalkan bulan depan awal ya, ada raker dengan DPR, apakah akan ditambah tidak hanya yang terdatabase di BKN atau seperti apa. Tapi saat ini masih dalam koridor hanya yang terdata di database BKN. Jadi murni 100% formasi P3K untuk non-ASN yang ada di database BKN. Lalu bagaimana dengan formasi CPNS? Nah, ini kita buka untuk umum, memberikan kesempatan untuk talenta-talenta baru, di dalamnya talenta digital dan lain sebagainya untuk mengikuti seleksi CPNS. Dan ini sifatnya kompetitif.